Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Cek. Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Selamat malam. Bisa dengar suara saya?
Iya, mohon tunggu sebentar, sedang saya uploadkan materinya. Tadi saya salah upload. Baik, bisa dengar suara saya semua, teman-teman sekalian di sini? Halo, bisa dengar suara saya teman-teman sekalian? Cek. Apa bisa dengar suara saya? Bisa ya? Baik. Baik, kalau bisa kita mulai saja teman-teman sekalian kelas kita pada malam hari ini karena waktu kita sangat terbatas ya, hanya sekitar 1 jam. Sehingga saya kira nanti materinya bisa tercover dengan baik dan teman-teman sekalian bisa melanjutkan kelas kita yang teman-teman sekalian yang harusnya dilaksanakan pada malam hari ini karena saya hanya nebeng di awal ya. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Ini sudah ada 8 siswa yang sudah hadir. Selamat datang, selamat masuk ya. Silahkan masuk ke kelas sosiologi. Kalau di jadwal ini merupakan pertemuan seharusnya pertemuan kelima karena terakhir kita sudah melaksanakan pertemuan yang ketiga
Tetapi 2 minggu kemarin memang ada halangan ya. Yang minggu pertama karena saya ada meeting, yang minggu kedua seharusnya hari Selasa kemarin, dan saya sudah persiapkan materinya. Ketika saya ingin masuk Wizik dan membuat kelas, ternyata ada pengumuman dari bidang akademik bahwa hari Selasa kemarin, karena di Taiwan sedang ada angin topan gitu ya, typhoon. Jadi untuk menghormati teman-teman sekalian, mungkin ada yang sibuk, kemudian ada yang dipanggil bosnya atau kesibukan lain gitu ya, sehingga kelas diliburkan. Tetapi setelah saya konfirmasi, memang bukan jadwal libur nasional, sehingga walaupun diliburkan dengan dadakan seperti itu ya kemarin, karena tidak disangka-sangka ada topan gitu, jadi saya tetap harus mengganti kelasnya. Jadi malam hari ini, kenapa saya tadi kelasnya saya buka mulai dari jam 8.45 dan selesai nanti jam 9 malam, itu harapannya bisa tercover 2 kali pertemuan secara langsung, yaitu sekitar 80 menit gitu. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, teman-teman sekalian, atau kelas kita pada malam hari ini, walaupun baru ada 8 siswa yang masuk ya, saya kira tidak perlu menunggu lama, karena mengingat waktu kita hanya sedikit ya untuk kelas ini, hanya sekitar 1 jam pelajaran setiap kali satu pertemuan, sehingga tidak saya optimalkan untuk menunggu teman-teman sekalian yang belum hadir, sehingga nanti kalau yang baru hadir bisa langsung menyusul, ataupun terpaksanya malam hari tidak bisa hadir, bisa melihat rekaman pembelajaran setiap harinya, setiap kali kelas dimulai atau kelas dilaksanakan melalui YouTube atau link yang akan saya bagikan setelah kelas selesai. Begitu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa bersama-sama, melanjutkan melafadzkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang akan kita laksanakan atau kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Baik. Iya, seperti yang sudah saya katakan di awal ya, malam hari ini merupakan bab pertama atau materi pertama yang akan kita bahas, karena memang pertemuan pertama dulu saya kasih tugas teman-teman sekalian untuk mencari atau menjawab pertanyaan berkaitan dengan materi ini. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga kemarin kita bahas untuk pengantar materi pelajaran, bahwa di semester 1 ini kita akan atau kita memiliki 4 bab di sosiologi, dan semuanya itu akan kita selesaikan dalam waktu atau kurang lebih 14 kali pertemuan. Kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima. Ini harapannya setengah semester atau sebelum ujian mid semester, di pertemuan ke-7 kita sudah merampungkan 2 bab. Begitu. Jadi saya rasa cukup waktunya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang sosialisasi dan kepribadian. Mungkin teman-teman sekalian sudah membaca ya, karena kemarin saya kalau tidak salah sudah membagikan modulnya di link Facebook group, sehingga teman-teman sekalian bisa juga menyimak materi kita pada malam hari ini ya, di halaman 71. Di halaman 71 ya, kalian bisa menyimak. Kalau misalnya punya device 2 atau lebih dari 1, bisa langsung menyimak. Dan nanti ya teman-teman sekalian, bila dalam pelajaran kalau ada gangguan ya, ataupun teman-teman sekalian tidak bisa dengar suara saya, ataupun tidak bisa melihat slide-nya yang sedang bergerak atau tidak
mentok gitu ya, hanya berputar-putar, silahkan nanti saya beritahu sehingga saya bisa cross check kira-kira di mana masalahnya, apakah di jaringan saya atau di jaringan teman-teman sekalian. Karena beberapa hari ini memang saya terkendala dengan masalah jaringan, kadang-kadang terputus, kadang-kadang hilang gitu ya, sehingga saya minta feedback dari teman-teman sekalian untuk menyampaikan interupsinya jika nanti ada kendala di tengah-tengah proses belajar mengajar begitu. Ya, kita mulai saja. Malam hari ini kita akan belajar tentang sosialisasi dan kepribadian. Kenapa kita perlu belajar sosialisasi dan kepribadian di sosiologi ini, Pak? Nah, kemarin kan saya sudah bilang bahwa sosiologi itu adalah ilmu pelajaran yang membahas atau mempelajari tentang tingkah laku manusia, sifat-sifat manusia, bahkan segala aspek yang ada di dalam diri manusia yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kita perlu belajar sosialisasi dan kepribadian? Ini tujuannya adalah dalam pelajari sosiologi ini berarti kita harus mempelajari atau memahami proses sosialisasi. Nah, proses sosialisasi ini erat kaitannya dengan pembentukan kepribadian. Jadi, ketika teman-teman bersosialisasi ya, itu akan menggambarkan kepribadian teman-teman sekalian. Orang sosialisasi itu adalah serawung kalau bahasa Jawanya. Jadi berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, itu namanya sosialisasi. Nah, proses sosialisasi ini erat kaitannya dengan pembentukan kepribadian seseorang. Karena sosialisasi ini adalah proses sosial, jadi sesuatu hal yang dilakukan dengan membutuhkan partner atau membutuhkan orang lain ya di sosial, baik itu satu orang, dua orang, ataupun berkelompok ya. Jadi proses sosialisasi ini erat kaitannya dengan pembentukan kepribadian, karena sosialisasi adalah proses sosial di mana tempat seseorang individu itu mendapatkan pembentukan karakter sikapnya. Selain itu, proses sosialisasi ini erat juga kaitannya dengan penerapan nilai-nilai dan norma-norma dalam proses perkembangan kepribadian. Ya, nanti di bab ini teman-teman sekalian akan mempelajari tentang sosialisasi dan kaitannya dengan pembentukan kepribadian. Jadi apakah kepribadian kalian seperti apa, kemudian kalau kalian sudah tahu kepribadian kalian seperti ini, apakah ini memang ada pengaruhnya tentang bagaimana teman-teman sekalian bersosialisasi dengan orang lain atau di lingkungan atau dan sebagainya. Nah, untuk mempelajari proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian ini, maka kalian harus dapat mendefinisikan ya sosialisasi itu sendiri apa. Jadi sebelum kalian itu mengkaitkan antara sosialisasi dengan pembentukan kepribadian, kalian harus paham sendiri tentang sosialisasi itu apa dan pembentukan kepribadian itu apa, serta adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian, serta adanya wadah-wadah atau media-media, ada alat bantu yang bisa digunakan untuk sosialisasi. Nah, harapannya dengan pelajari proses sosialisasi, peranan kebudayaan juga sangat penting di dalamnya. Jadi dalam pelajari sosialisasi ini ya, peranan kebudayaan yang dimana kita hidup di masyarakat yang berbudaya, yang tidak hanya memiliki satu kebudayaan saja, ternyata kebudayaan itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan sosialisasi, pembentukan kepribadian yang erat kaitannya dengan proses sosialisasi. Nah, karena itu kalian juga harus mampu nantinya, dalam artian ketika kalian sudah selesai mempelajari proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian ini, teman-teman sekalian bisa menjelaskan kembali bagaimana pembentukan kepribadian dan pengaruh sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Oke, kita masuk satu persatu ya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam buku ini ya, hampir setiap hari kita bertemu dan melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Artinya interaksi. Baik itu hanya bertemu, kemudian bertegur sapa, sampai
curhat-curhatan ataupun berinteraksi, bekerja sama, tolong menolong atau saling membutuhkan bantuan. Nah, di rumah kita berinteraksi dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, dan anggota keluarga yang lainnya. Kemudian di masyarakat kita berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya seperti tangga, pedagang, kemudian sopir-sopir angkutan, ataupun bahkan mungkin ada yang berinteraksi dengan pengemis ya. Nah, itu di lingkungan masyarakat. Jadi kita tadi sudah pelajari beberapa lingkungan sih. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain itu tidak hanya di satu lingkungan, tapi bisa dimulai dari lingkungan keluarga atau di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat, dan bisa di lingkungan sekolah seperti ini. Kalian berinteraksi dengan teman. Tadi ada yang menyapa satu sama lain, Mbak Ita, Mbak Indri, tumben nih boleh berangkatnya pagi. Nah, itu sudah berinteraksi teman-teman sekalian. Dan juga berinteraksi dengan Bapak Ibu guru atau staf yang lainnya. Nah, seperti contoh seperti ini saya berinteraksi dengan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian juga berinteraksi dengan saya. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain itu bisa di mana saja, tidak hanya dalam satu lingkungan atau sebuah tempat aja. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa berinteraksi dengan manusia yang lainnya, karena sejatinya kalau teman-teman sekalian masih ingat ya, makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk sosial di mana mereka atau kita atau sebagai dalam artian makhluk hidup atau manusia itu sendiri tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Nah, interaksi sosial ini merupakan kodrat manusia. Apabila manusia itu tidak berinteraksi dengan manusia lain, maka manusia tidak akan bertahan hidup karena manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Nah, selama melakukan interaksi, manusia itu akan mengalami proses penyesuaian diri agar interaksi dapat berlangsung dengan baik. Jadi ada cara-cara sebenarnya untuk melakukan interaksi. Jadi tidak hanya ngawur gitu ya, tidak hanya seenaknya saja, tetapi ada cara-caranya yang nanti hasil akhirnya bisa menjadikan interaksi itu dapat berlangsung dengan baik, karena memang orang yang kita ajak berinteraksi itu kan satu sama lain tidak sama, seperti itu. Nah, ini seperti contoh di buku ini, Ani baru lulus SMP dan hari Minggu ini adalah hari pertama Ani masuk sekolah di SMA. Hari pertama masuk sekolah, Ani ini bingung karena belum memiliki teman. Ani kemudian menyapa teman-teman yang ada di sekitarnya untuk berkenalan. Nah, setelah mereka saling kenal, akhirnya Ani memiliki teman. Setelah itu, Ani melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu memiliki teman. Nah, untuk dapat berinteraksi dengan baik, maka Ani harus menyesuaikan diri dengan baik agar dapat diterima baik oleh teman-temannya. Seandainya Ani tidak dapat menyesuaikan diri, misalnya Ani sikapnya angkuh dan sombong ketika ketemu dengan teman-temannya, ya nanti hasil akhirnya Ani tidak akan mendapatkan teman gitu ya. Proses penyesuaian diri untuk diterima teman-temannya di kelas itu tidak berlangsung dengan baik. Ya, akibatnya apa? Akibatnya Ani tidak akan menerima teman, mendapatkan teman. Ya, itu ya gampang sekali untuk menganalogikan atau memahami arti sosialisasi itu sendiri. Tadi salah satunya adalah si Ani yang baru berangkat sekolah di SMA di hari pertama karena dia tidak punya teman sama sekali, karena dia mengetahui cara-cara yang baik untuk sosialisasi, sehingga akhirnya dia mulai menyesuaikan diri, berinteraksi satu sama lain, dan akhirnya memiliki teman. Nah, ini ya salah satu contoh lingkungan yang bisa dijadikan tempat untuk sosialisasi adalah lingkungan sekolah, karena sekolah itu merupakan suatu tempat belajar dan berinteraksi untuk memulai interaksi sosial yang lebih luas. Oke, kita masuk ke pengertian sosialisasi.
Sosialisasi menunjuk pada semua faktor dan proses yang membuat setiap manusia itu menjadi selaras dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi sosialisasi ini merupakan salah satu unsur atau faktor-faktor yang bisa membuat hidup manusia itu menjadi sejahtera. Ya. Seorang anak dikatakan telah melakukan sosialisasi dengan baik bila ia bukan hanya menampilkan kebutuhan sendiri saja, tapi juga memperhatikan kepentingan dan tuntutan orang lain. Jadi kata lain dari sosialisasi di sini yang bisa dipetik kesimpulan bahwa sosialisasi ini merupakan proses di mana kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita juga memperhatikan kepentingan dan tuntutan orang lain. Paham ya? Ya, manusia lahir ke dunia ini ya sebagai bayi yang penuh dengan segala macam kebutuhan fisik. Mana ada ya bayi lahir di dunia ini tanpa perlu apa-apa. Bayi lahir ke dunia ini pasti membutuhkan 100% bantuan ya, karena memang belum bisa mandi sendiri, belum bisa berjalan sendiri, belum bisa sendiri, belum bisa makan sendiri dan sebagainya. Semua perlu bantuan untuk melakukan kebutuhan fisik atau kebutuhan sehari-hari. Lambat laun ya, seiring bertambahnya waktu, kemudian ia menjadi seorang manusia dengan memiliki skill atau keahlian, memiliki sikap, memiliki kepintaran, kecerdasan, nilai, hobi, kemudian ketidaksukaan terhadap sesuatu, memiliki cita-cita dalam hidupnya ya. Setiap orang memperoleh semua itu tadi, baik cita-cita, ketidaksukaan, hobi, sikap dan sebagainya, kecerdasan gitu, melalui suatu proses belajar yang disebut dengan sosialisasi. Jadi kecerdasan yang kalian miliki gitu ya, sikap keramahan, sikap kerendahan hati, kemudian hobi dan sebagainya, itu sebenarnya kalian miliki itu dari proses sosialisasi ya, yakni proses belajar yang mengubahnya menjadi seorang yang manusiawi. Sosialisasi itu adalah proses di mana seseorang menghayati atau internalize norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik. Jadi sosialisasi itu sebenarnya yang menggiring kalian semua itu menjadi yang berbeda antara satu yang dengan yang lainnya, dengan keunikan tertentu. Sosialisasi ialah proses yang mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi satu bagian dari suatu masyarakat, sehingga sebagian adalah proses mempelajari peran ini seperti yang sudah dikatakan dalam teori Horton 1999. Di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan arti sosialisasi itu sendiri. Suryono Sukonto ya, pakar sosiologi juga ya, ini menyebutkan bahwa sosialisasi ini proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Jadi Suryono Sukonto ini adalah pakar sosiologi yang dia menyebutkan bahwa sosialisasi adalah proses-proses yang kalian lakukan di lingkungan masyarakat yang bisa membentuk diri kalian, sikap kalian untuk berperilaku yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian ada Peter L. Berger, bukan burgernya McDonald ya, jadi lapar. Peter L. Berger mengatakan bahwa sosialisasi ini adalah proses pada seorang anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat. Adapun yang dipelajari adalah peranan pola hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kalau Peter L. Berger ini lebih menitik beratkan bahwa sosialisasi ini adalah proses yang terjadi pada seorang anak yang sedang belajar menjadi seseorang di dalam masyarakat.
ya, seperti belajar tentang nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apa yang dilakukan seorang anak tersebut itu bisa diterima dalam masyarakat dan bisa hidup bersama masyarakat yang memang sudah mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat tersebut, supaya kehidupan itu berlangsung selaras, seimbang, dan sejahtera. Nah, ada beberapa tahapan dalam proses sosialisasi ya. Tadi kita sudah belajar arti sosialisasi. Kalau sekarang ternyata untuk melakukan sosialisasi itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap preparatory stage. Preparatory stage ya, atau tahap pertama, yang merupakan tahap persiapan untuk pertama kali mengenal lingkungan sosial, yaitu dimulai dengan orang-orang terdekat dengan dirinya seperti ibu, ayah, dan keluarga. Jadi tahap sosialisasi yang pertama atau yang dinamakan preparatory stage ini adalah tahapan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sosialisasi, di mana sosialisasi itu dimulai dengan orang-orang terdekat terlebih dahulu, misal bisa keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, dan sebagainya. Nah, tahap ini juga merupakan persiapan untuk mengenal dunia sosialnya. Jadi, walaupun ini merupakan tahap awal di mana seseorang itu mulai melakukan sosialisasi dengan cara melakukan sosialisasi dengan orang-orang terdekat ya, yaitu ayah, ibu, atau anggota-anggota yang ada di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Tapi ternyata proses atau tahap pertama ini yang dijadikan acuan sebagai persiapan untuk mengenal dunia yang lebih luas atau mengenal lingkungan yang lebih luas, seperti itu. Kemudian tahap kedua itu adalah tahap play stage. Tahap ini merupakan langkah kedua ya dari tahap pertama, yaitu seseorang itu bisa meniru dengan lebih baik lagi atau lebih sempurna. Jadi tahap kedua ini seseorang sudah bisa memahami peranan dirinya, kemudian sudah tahu dirinya nanti seseorang itu bisa mengharapkan dari dirinya kalau saya bersikap seperti ini. Seseorang itu bisa senang kalau misalnya saya ngomongnya lembut dan seperti itu. Ini tahap kedua. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini seseorang itu mulai bersikap mandiri dan memiliki ego berdasarkan kesadaran sendiri, sehingga interaksi pada tahap game stage ini seseorang itu mampu mengambil peranan dalam masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalized other ya. Pada saat ini ya, atau tahap ini seseorang itu sudah menempatkan diri pada masyarakat yang lebih luas serta berinteraksi secara luas dan memiliki rasa tenggang rasa. Nah, ini adalah alat-alat atau media-media sosialisasi yang bisa digunakan dalam proses sosialisasi sendiri. Proses sosialisasi itu berlangsung melalui kematangan dan belajar. Jadi tidak ada sosialisasi itu dilakukan atau tiba-tiba ada gitu ya, tidak. Tetapi sosialisasi itu dipelajari atau matang dengan sendirinya dari proses belajar itu sendiri. Nah, dalam proses belajarnya atau dalam proses kematangannya, sosialisasi itu bisa dipelajari atau dipahami dari media-media tertentu atau agent of socialization, seperti siapa yang bisa digunakan atau yang bisa dijadikan media sebagai proses belajar sosialisasi itu sendiri. Yang pertama adalah orang tua dan keluarga. Ini penting sekali ya. Orang tua dan keluarga ini merupakan media yang paling awal atau pertama kali dijadikan
oleh seseorang sebagai media sosialisasi. Ya, seperti penjelasan berikut ini, orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pertama sejak manusia dilahirkan dan lingkungan paling lama yang kita tinggali. Jelas ya, kita tinggal bersama keluarga, kita tinggal bersama orang tua. Kadang-kadang separuh kehidupan kita habiskan berinteraksi dengan mereka. Pola interaksi keluarga ini sangat berperan besar sebagai media sosialisasi bagi para anggota keluarga. Jelas, karena setiap hari kita berinteraksi dengan mereka, ya akhirnya karakter diri kita atau kepribadian atau bagaimana kita bersosialisasi itu sangat ditentukan terhadap bagaimana orang tua atau keluarga atau anggota-anggota keluarga dalam sebuah rumah yang kita tinggali setiap hari, yang kita jadikan tempat interaksi itu bisa menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki kepribadian atau sikap sosialisasi yang baik. Hubungan individu di masyarakat sangat dipengaruhi keluarga, karena keluarga ini memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, ya, keluarga itu sebagai pendidik utama, ya, dibandingkan lembaga manapun. Kita bisa belajar ngomong, pasti kita belajarnya dari lingkungan keluarga. Kemudian kita belajar makan, kita belajar mandi, kita bisa berjalan, pasti kita belajarnya dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kemudian keluarga merupakan kelompok pergaulan hidup manusia dengan volume terkecil dan kadar tertinggi. Walaupun kita belajar dengan keluarga, ya, yang dimana kalau dibandingkan orang-orangnya di dalam masyarakat, tentu saja keluarga itu merupakan kelompok kecil, ya. Tetapi justru dari kelompok kecil tersebut kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang tinggi sekali atau besar sekali. Salah satunya adalah dari sosialisasi tersebut. Hilang koneksi. Kemudian yang ketiga, keluarga ini juga merupakan peranan sebuah rantai untuk hubungan jasmani dan rohani manusia yang berlawanan jenis. Serta keluarga ini merupakan mata rantai dalam regenerasi dan perwarisan keluarga. Nah, itu kenapa media-media seperti orang tua dan keluarga ini sangat penting. Di dalam keluarga itu sendiri itu dikenal ada dua macam sosialisasi. Ada sosialisasi represif atau repressive socialization, yang mana sosialisasi tipe ini adalah sosialisasi yang menekankan dan mengharapkan ketaatan anak terhadap orang tua. Jadi seorang anak itu harus berbakti atau taat kepada orang tua, itu namanya sosialisasi represif. Kemudian ada juga yang namanya sosialisasi partisipasi dalam keluarga. Nah, sosialisasi ini berlawanan dengan sosialisasi represif tadi. Selamat malam Mas Edo, silakan masuk. Waalaikumsalam. Ya, saya lanjutkan. Sosialisasi partisipasi ini berlawanan dengan sosialisasi represif yang tadi pertama, ya, dimana kalau sosialisasi represif tadi adalah sosialisasi yang menaatkan ketaatan terhadap orang tua. Kalau di sini tidak, menekankan pada anak sebagai pusat proses sosialisasi, jadi kebalikannya. Nah, dalam proses sosialisasi partisipasi ini, interaksi anak itu menjadi proses sosialisasi di keluarga, dan orang tua mengikuti segala pola tingkah laku anak.
Kemudian media yang lain, yaitu teman sepermainan. Tadi kalau orang tua dan keluarga, sekarang media yang lain itu adalah teman sepermainan. Teman sepermainan itu merupakan lingkungan sosial kedua bagi seseorang setelah keluarga. Ya, jelas. Teman sepermainan merupakan kelompok sosial yang jumlahnya kecil. Mereka biasanya memiliki kesamaan usia, kesamaan kegiatan dalam bermain, dan biasanya memiliki sebuah kelompok-kelompok dengan tujuan yang sama. Oke. Nah, teman sepermainan itu juga bisa disebut dengan sahabat. Nah, kelompok-kelompok persahabatan memberikan peranan positif bagi proses sosialisasi dan perkembangan kepribadian anak. Antara lain ada beberapa hal pengaruh positif dari sahabat. Yang pertama, pengakuan terhadap eksistensi individu karena dianggap penting oleh seseorang lain. Jadi kalau kalian punya sahabat, biasanya kan antara satu dengan lainnya itu kan saling saling membutuhkan ya, sehingga dengan proses membutuhkan itu teman-teman sekalian dianggap penting satu sama lain. Kemudian yang kedua, membantu proses kemantapan atau kepribadian individu dalam masyarakat. Dengan adanya sahabat biasanya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kelompok sosial ini dapat memberikan rasa nyaman terhadap individu. Artinya individu dapat mencurahkan ekspresinya dengan segala perasaan yang dialami. Biasanya dengan teman kita lebih terbuka ya. Kadang-kadang kita punya sahabat yang benar-benar baik, yang mengetahui kita luar dalam dibandingkan orang tua kita ya. Kadang-kadang kita masih malu-malu kalau untuk menceritakan hal-hal yang paling rahasia sekalipun dengan orang tua. Kadang-kadang kita lebih terbukanya kalau kita punya sahabat atau teman paling dekat. Dengan itu kita nyaman bercerita, kemudian mencurahkan segala macam unek-unek, mencurahkan segala macam masalah yang harapannya nanti bisa diberikan solusi oleh sang sahabat tersebut, sehingga kita juga bisa menyalurkan perasaan takut kalau kita sedang mengalami rasa takut. Kemudian kita bisa gembira bersama-sama, kecewa bersama-sama, sedih dan sebagainya dengan teman-teman kita. Pengaruh positif yang lainnya adalah pada hubungan persahabatan ini individu dapat mengembangkan keterampilan. Biasanya dengan saling mendukung ya, seorang itu bisa mengerti kira-kira keterampilan yang dia miliki atau skill yang dimiliki itu di mana. Mereka akan tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah individu yang bergabung dengan kelompok persahabatan akan lebih cepat mengalami proses pendewasaan. Biasanya orang-orang yang sudah memiliki sahabat itu cenderung lebih dewasa ya. Dewasanya kenapa? Karena individu senantiasa berinteraksi dan membangun relasi dengan anggota kelompok-kelompoknya. Karena proses interaksi inilah yang akan membantu pemahaman individu atas nilai-nilai yang dianut oleh para anggota kelompok lainnya. Gitu. Nah, itu tadi ada 5 pengaruh positif ya dari teman. Tapi ternyata kalau kita lihat dari segi pengaruh positif, lawannya ternyata ada juga teman atau persahabatan ini yang menimbulkan pengaruh negatif di sini. Yang pertama, pembentukan kelompok sosial yang terjadi karena adanya kesamaan kepribadian dan kepentingan akan menimbulkan eksklusifme kelompok. Jadi adanya geng-geng ya. Saya yakin teman-teman sekalian di sini juga dulu mungkin pernah punya geng atau kelompok-kelompok kecil. Misalnya kelompok yang terdiri dari 3 orang, 4 orang, terus kemudian punya nama. Nah, itu salah satu sebenarnya pengaruh negatif ya. Kesamaan kepentingan
yang tidak baik seperti tindakan-tindakan penyimpangan sosial. Jadi apabila kalau tujuan untuk mendirikan geng itu untuk kepentingan yang tidak baik, seperti penyimpangan-penyimpangan sosial. Ya, contohnya tawuran-tawuran, kemudian kenakalan-kenakalan, sering minum minuman keras dan sebagainya, itu merupakan eh, pengaruh teman atau persahabatan yang kurang baik atau dampak negatif, ya. Karena kelompok ini juga menganggap individu di luar kelompoknya itu sebagai lawan. Iya, ini salah satu yang negatif, Mbak. Jadi kadang-kadang orang yang memiliki geng-geng tertentu, apalagi kalau memiliki tujuan-tujuan yang dia mengarah ke penyimpangan sosial tadi, seperti tawuran, minum minuman keras, kemudian mau dianggap eksklusif. Biasanya orang-orang yang memiliki geng yang mau dianggap eksklusif itu menyampingkan kelompok yang lain, atau menganggap kelompok yang lain atau geng-geng yang lain atau perkumpulan persahabatan yang lain, atau menganggap orang lain itu sebagai musuhnya atau suatu hal yang membuat dirinya saingan gitu. Begitu. Itu dampak negatif yang pertama. Dampak negatif yang selanjutnya adalah penyimpangan tata nilai dan norma yang dianut oleh kelompok. Apabila nilai dan norma yang dianut oleh kelompok sosial ini tidak sesuai dengan tata nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, nah ini lebih bahaya, ya. Contoh, nilai-nilai pergaulan bebas yang dianut oleh suatu kelompok sosial. Jadi hidupnya bebas, ya, menganggap masih menganggap sesuatu hal sering melakukan sesuatu hal yang dia menyimpang dari aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, kalau di dalam masyarakat tersebut tidak memberlakukan bermesra-mesraan dengan pacar, apalagi ciuman di tengah jalan dan sebagainya, ya. Nah, kelompok yang seperti ini dia menyampingkan hal-hal tersebut, ya. Mereka melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, misalnya pacaran di tengah jalan, kemudian ciuman dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang memberikan kesan yang buruk, sehingga akhirnya nanti individu akan dikucilkan oleh masyarakat luas bila lebih memilih untuk menganut tata cara dan norma-norma anggota kelompok yang seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya menjelaskannya seperti menunggang kereta api eksekutif, ya. Saya juga menyadar ini kok saya ngomongnya cepat sekali, ya, karena diburu waktu, ya. Kalian juga akan sebentar lagi masuk kelas, kurang lebih 10 menit lagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa paham. Oke, kita lanjutkan. Media yang selanjutnya adalah sekolah. Tadi kita sudah bahas keluarga, teman, dan yang ketiga adalah sekolah. Nah, pada lingkungan sekolah ini, guru adalah pemegang kontrol terhadap proses sosialisasi seorang anak, ya, atau seorang murid. Sebagai sebuah lembaga, ya, sekolah memiliki peranan sosial akademik, keagamaan, kebudayaan, ataupun sosial ekonomi. Di sekolah ini seorang anak, ya, atau siswa-siswa atau murid-murid itu akan banyak mendapatkan pengetahuan tentang berbagai macam hal dalam kehidupan mereka, baik itu pengetahuan atau pemahaman dalam lingkungan, kemudian pelajaran, kreativitas, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya peranan sekolah ini juga tidak kalah pentingnya dengan peranan orang tua dan keluarga. Sekolah ini juga membantu seorang anak menemukan jati diri dan memberikan bekal untuk pemahaman peran dan kepribadian di masa depan. Kemudian media-media yang selanjutnya adalah media massa. Nah, ini yang mungkin
sangat berpengaruh juga ya. Jadi media massa atau seperti yang kita pahami karena kita sudah hidup di zaman milenium ya, dimana semua serba elektronik, semua serba internet gitu ya. Media massa ini salah satu unsur teknologi yang memiliki peran yang cukup mempengaruhi dalam proses sosialisasi. Melalui media akan terjadi transformasi atau perubahan sosial dan budaya terhadap masyarakat luas. Ya, alat komunikasi memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan tanpa terikat oleh nilai dan norma di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang cara-cara sosialisasi. Cara sosialisasi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah pelaziman atau conditioning. Sebagian besar perilaku anak diperoleh dengan cara pelaziman. Anak mempertahankan sesuatu perilaku apabila dengan perilaku itu anak mendapatkan imbalan. Jelas ya? Jadi seseorang anak itu akan melakukan sesuatu jika dikasih imbalan. Itu namanya pelaziman. Sebaliknya, kalau perilaku anak itu bisa terhenti, jadi biasanya ngeyel itu seorang anak itu kalau dia akan berhenti ngeyelnya atau berbuat sesuatu hal yang buruk itu jika tidak dikasih hukuman. Ini semuanya namanya pelaziman. Iya, ada syaratnya. Kemudian yang selanjutnya adalah imitasi. Proses imitasi ini terjadi proses yang agak bermacam-macam ya. Anak itu melihat model yang akan ditiru perbuatannya, itu sosialisasi dari proses peniruan atau imitasi. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi ini adalah proses peniruan yang mendalam. Kalau imitasi itu hanya sekedar copy kemudian dilakukan, tetapi kalau identifikasi itu bisa meniru tetapi lebih dalam. Seorang anak tidak hanya mengcopy atau meniru dari aspek luarnya, tapi juga menjadikan dirinya itu sama persis dengan sesuatu hal yang ditiru. Itu namanya identifikasi. Kalau internalisasi, anak itu mengikuti aturan bukan karena takut dihukum atau mendapatkan hadiah, bukan karena juga meniru tokoh idealnya. Tapi dalam proses internalisasi ini, seseorang anak itu mengikuti aturan itu bahwa dia sudah menyadari bahwa norma itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia sudah sadar bahwa perilaku itu bisa diharapkan oleh masyarakat. Nah, yang terakhir materinya adalah kepribadian. Ya, kita sudah paham ya mungkin tentang kepribadian seseorang. Kepribadian itu apa? Bahwa kadang-kadang manusia itu memiliki banyak sekali kepribadian. Nah, namun istilah pengertian dalam kalimat tersebut adalah salah kalau kita pakai untuk membahas kepribadian di sini. Nah, kepribadian yang benar itu adalah seseorang tidak mempunyai lebih banyak kepribadian yang berbeda dari yang lain. Ya, ini beberapa tokoh sosialisasi mengemukakan tentang kepribadian. Yang pertama adalah Inger. Kepribadian adalah seluruh perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian sistem. Kemudian ada Rocek dan Warren. Ya, kepribadian adalah sebagian organisasi atau faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku seseorang. Kunchoro-Ningrat mendefinisikan bahwa kepribadian adalah susunan dari unsur-unsur akal, jiwa yang membentuk tingkah laku atau tindakan seseorang individu yang berada pada setiap individu. Nah, ini lebih mudah dipahami si Kunchoro-Ningrat ini ya, karena dari Indonesia ya. Jadi kepribadian itu adalah susunan atau kumpulan-kumpulan dari segala macam unsur, baik itu pikiran, jiwa, yang dimana pikiran dan jiwa tersebut itu menentukan tingkah laku
atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan mereka sehari-hari. Ini ada beberapa faktor dalam perkembangan kepribadian. Ada warisan biologis. Ya, semua manusia yang normal dan sehat akan memiliki persamaan biologis tertentu seperti punya 2 tangan, 2 kaki, punya panca indera seperti mata, kemudian lidah, telinga, hidung, dan sebagainya. Nah, itu namanya warisan biologis. Kemudian lingkungan fisik. Beberapa penelitian membuktikan hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungan, iklim, dan geografi. Jelas sekali ya, seseorang sifatnya akan berbeda jika dia hidup di daerah panas, kemudian hidup di lokasi yang tidak ada air. Itu akan membuat atau mendidik seseorang itu berbeda tingkah lakunya, mungkin pemarah, kemudian keras, dan sebagainya. Pengaruh lingkungan fisik itu sangat penting. Kemudian pengalaman kelompok ini juga sangat mempengaruhi ya, di mana seseorang tinggal di kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok yang dia keras, kelompok-kelompok yang lembut, itu akan mempengaruhi mereka. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman yang unik. Pengalaman setiap orang itu unik dan tidak ada pengalaman siapapun yang sempurna dan dapat menyamainya. Semuanya dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup ya. Nanti secara detailnya kalian bisa baca sendiri karena waktunya sangat sedikit dan ini sudah mau jam 9. Kalian saya persilahkan untuk siap-siap masuk di kelas selanjutnya karena takut nanti widgetnya akan dipakai karena akunnya sama. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira teman-teman sekalian cukup ya untuk materi pada malam hari ini. Mohon maaf agak sedikit cepat. Kita akan ulang-ulang lagi ketika nanti waktunya masih cukup ya. Di pertemuan yang akan datang, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar di kelas selanjutnya. Selamat malam.